Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan tugas kami, tugas statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS yang dimana ada uji normalitas, uji homogen, uji kolerasi. Saya sendiri Siska Erika Dewi, rekan saya Leo Waldibarus, Sri Indah Widianti, sama Muhammad Arif. Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama kita ke variable view. Untuk name pertama itu kemampuan komunikasi matematis, kita buat KKM. Yang kedua itu minat belajar, kita buat MB. Dimana untuk desimal itu kita isi 0. Selanjutnya kita ke data view. Di sini kami sudah memiliki data kemampuan komunikasi matematis siswa dan minat belajar siswa. Yang pertama kita copy datanya, lalu kita pindah ke SPSS, ke data view. Untuk data minat belajar sama seperti tadi, kita ke Excel. Kita copy datanya. Kita ke SPSS. Nah, selanjutnya kita ke bagian analis, ke deskriptif statistik. Di bagian explore, kita pindah ke dependent list, kita ke plot, kita ke normality plot, kita centang, lalu continue, lalu OK. Nah, dapat terlihat datanya. Kita copy data test of normality-nya ke Word. Kita pindah ke Word. Nah, untuk deskriptifnya yaitu nilai signifikan jika lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Untuk nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, di sini data signifikannya itu 0,200. Untuk data minat belajar siswa itu data signifikannya itu 0,200. Nilai signifikan hasil belajar pada kelas kemampuan komunikasi matematis yaitu 0,200. Nilai signifikan hasil belajar kemampuan komunikasi matematis itu sebesar 0,200. Kedua data tersebut berdistribusi normal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya untuk data SPSS yang sudah dibuat oleh teman saya. Dari data tersebut kita masuk ke
Nah, di sini desimalnya kita buat 0. Begitupun untuk nilai MB kita buat nilai desimalnya 0. Nah, untuk nilai MB di sini kita buat 1 untuk labelnya KKM, kemudian add. Selanjutnya 2 kita buat MB. Setelah itu oke. Kemudian kita masuk ke data view. Dari nilai KKM kita salin setelah itu kita letakkan di nilai KKM. Kemudian untuk nilai MB kita salin dan kita letakkan di bawah nilai KKM. Setelah itu untuk nilai MB nya kita masukkan nilai 1 dan seterusnya sampai jumlah nilai data yang ke 25. Kemudian untuk data selanjutnya dari 25 sampai data 50 kita masukkan nilainya 2. Datanya kembali kita masuk ke analysis, kita masuk ke form arrangements. Di sini terdapat pilihan, kita masuk ke one by ANOVA. Nah, di sini nilai KKM kita pindah ke dependent list. Untuk nilai MB kita pindah ke faktor. Kemudian option. Nah, di sini terdapat pilihan, kita langsung masuk ke homogeneity of variant test. Selanjutnya continue, lalu oke. Nah, sudah muncul nilainya. Nah, untuk nilai test of homogeneity variance bisa dilihat di sini. Langsung saja kita salin. Setelah kita salin, kita pindah ke Word untuk mempermudah. Kita copy data yang tadi. Nah, setelah kita copy, untuk kesimpulannya
dari data tes homogeneity variance nilai KKM, di mana untuk nilai signifikan terdapat 0,733. Nah, untuk selanjutnya, menurut aturan homogenitas, jika nilai lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi homogen. Sedangkan jika nilai lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi homogen. Jadi dapat kita simpulkan dari nilai tes of homogeneity of variance, di mana nilai tabel 0,733 itu bernilai lebih besar dari signifikan 0,05, maka data tersebut berdistribusi homogen. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya Sri Indah Widianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu SPS-nya. Lalu kita klik analis. Kita cari korelat. Baru kita klik bivariate. Lalu KKM kita pindahkan ke variabel dan juga MB. Setelah itu baru kita klik Spearman. Setelah Spearman kita klik, lalu kita klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita copy dan kita pindahkan ke Word. Signifikan lebih kecil sama dengan 0,5 dan terdapat korelasi, ada pengaruhnya dari nilai signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Nilai signifikan lebih besar 0,5, maka tidak ada pengaruhnya, di mana yang signifikan itu adalah antara nilai variabel 1 dan juga nilai variabel 2. Nilai koefisien korelasi saya ulangin, maka nilai koefisien korelasi hasil belajar yaitu 0,025, maka nilai korelasinya tidak ada pengaruh, dan nilai signifikan 0,25 lebih besar dari 0,05. Jadi pada nilai signifikan 0,25
Tidak ada pengaruh antara variabel 1 dan variabel 2. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.